Shalom Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Uli Zidul Giawa. Saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Teologi Anugerah Mesinas Barat. Saya mengambil jurusan program studi teologi dan pada kesempatan yang indah pada hari ini saya menyampaikan materi tentang soteriologi, teologi istimewa 33. Jadi mari kita dengarkan bersama materi yang saya sampaikan kepada kita, dan saya harapkan kepada Bapak Ibu dan saudara-saudari bisa memahaminya dan mengerti apa soteriologi ini, apa maksud dari soteriologi, dan apa definisi-definisinya di dalam sana. Bapak Ibu yang terkasih, sebelumnya dulu saya sudah menerima materi ini dan menelusuri setiap penjelasan dari setiap para ahli, dari setiap tokoh-tokoh yang menyampaikan tentang soteriologi ini. Jadi pada umumnya dulu kata soteriologi ini menjelaskan tentang keselamatan. Mungkin kita bertanya-tanya, kenapa harus ada keselamatan dan apa tujuan dari keselamatan tersebut? Dari mana historis dari keselamatan tersebut? Jadi teman-teman yang terkasihi, Bapak Ibu dan saudara-saudari, kita dengarkan bersama dari mana awal timbulnya keselamatan tersebut, atau bisa kita katakan latar belakang dari soteriologi ini. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, soteriologi menjelaskan tentang keselamatan. Jika kita telusuri dalam perjanjian lama, soteriologi ini mencangkup tentang latar belakang kebermasalahan tentang dosa, karena adanya keselamatan dimulai dari dosa. Dosa jatuh, saat manusia jatuh di dalam dosa, maka timbullah kekeliruan di dalam kehidupan manusia, ketidaknyamanan, senang terhadap sesama manusia, dan ketergangguan terhadap gangguan-gangguan yang terus mencakup pemikiran, bahkan tubuh, bahkan kegiatan setiap hari. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudari, datangnya keselamatan ini, timbulnya kata keselamatan ini karena dosa. Mungkin jika kita telusuri dosa pertama yang dilakukan oleh manusia, yaitu tidak taat kepada Tuhan, melanggar perintah Allah, di mana Adam dan Hawa, manusia pertama, memakan buah pengetahuan yang telah dilarang oleh Allah. Jadi itu latar belakang dari permasalahan timbulnya kata keselamatan. Jadi karena ada dosa, maka perlu menyelamatkan, perlu keselamatan dari dosa tersebut. Jika dosa tersebut tidak dihapuskan, jika manusia tersebut tidak diselamatkan, maka manusia tersebut bisa jatuh dan tidak berdaya lagi. Mungkin di dalam perjanjian lama menjelaskan tentang soteriologinya itu Yesha, dengan varian bentuk kata Yeshua, Yoshua, artinya meluas atau tempat keadaan, bebas dari tekanan, melepaskan atau membebaskan. Jadi di sini yang menjelaskan tentang soteriologi ini. Apa maksud dari perjanjian lama ini? Apa tujuan dari keselamatan tersebut? Yaitu membebaskan, bebas dari tekanan, melepaskan. Jadi melepaskan kita dari dosa. Mungkin dalam perjanjian lama menjelaskan keselamatan itu cuman sebatas membawa korban di hadapan Tuhan. Jadi
keselamatan kepada Tuhan, pengampunan yang daripada Tuhan, maka mereka membawa korban sembelihan di hadapan Tuhan, korban ucapan syukur, korban keselamatan, korban penghapusan dosa, dan berbagai korban yang disampaikan itu terambil dari imamat. Mungkin kita bisa membacanya setelah kita mendengarkan materi. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudari, dalam perjanjian lama itu menjelaskan keselamatan hanya sebatas diselamatkan pada saat itu aja, bukan selamanya. Tapi keselamatan yang utuh itu berada di dalam Kristus Yesus, yaitu di saat perjanjian baru. Kitab perjanjian baru menjelaskan Yesus Kristus atau Injil yang telah datang ke dunia untuk menebus dosa-dosa manusia. Jadi dalam perjanjian baru ia juga menjelaskan tentang soteriologi, yaitu soteria, artinya kelepasan dari segala bahaya atau kebinasaan secara rohani. Jadi Yesus datang untuk menyelamatkan umatnya yang telah jatuh di dalam dosa, yang terus diganggu oleh belenggu dosa. Ia datang untuk menyelamatkan kita. Jadi ia berusaha untuk taat, untuk mengambil rupa manusia dan meninggalkan tahta Allah. Jadi di sana ia merendahkan diri, teman-teman dan Bapak Ibu dan saudara-saudari. Jadi keselamatan yang telah kita terima dari Yesus itu tidak sia-sia, di mana ia memberikan secara luar biasa. Mungkin kita tidak bisa mengulangnya, mungkin kita tidak bisa melakukannya karena kita sendiri tidak mampu untuk melakukan hal demikian. Dicaci maki, dihina, dibunuh, difitnah, bahkan yang bukan salahnya dibuat jadi salahnya. Jadi itu keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus di dalam perjanjian baru. Ia melepaskan kita dari segala bahaya atau dari kebinasaan secara rohani. Seorang yang tidak diselamatkan berarti mengalami kebinasaan. Bisa kita lihat dari Filipi pasal 1 ayat 28. Ia akan mengalami kebinasaan jika ia tidak diselamatkan. Karena dalam Roma pasal yang ke-3 itu menjelaskan tentang semua manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Jadi jika kita tidak diselamatkan maka kita binasa. Tidak ada manusia yang tidak berdosa. Jadi kita perlu diselamatkan. Karena jika kita tidak diselamatkan maka kita akan binasa secara rohani dan binasa secara jasmani, binasa secara, mungkin kita sudah binasa secara jasmani, kita pernah melihat, tapi binasa secara rohani itu binasa yang kekal kalau kita tidak dapat diselamatkan. Jadi mengalami kematian bisa kita lihat dari 2 Korintus pasal 7 ayat 10, dan mengalami murka Allah. Jadi kita terus dihadapkan oleh murka Allah jika kita tidak diselamatkan. Kita bisa melihatnya dari kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat 9. Kata soteria sering digunakan untuk menerjemahkan istilah dalam zodzo, artinya menyelamatkan, memulihkan, menyembuhkan sepenuhnya. Dalam perjanjian lama itu dalam perjanjian lama mengatakan tadi yasha. Jadi zodzo artinya menyelamatkan. Sama artinya dalam perjanjian lama itu menyelamatkan manusia yang berdosa itu sehingga akan menempuh hidup yang kekal, memperoleh hidup yang kekal. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudari, materi selanjutnya itu menjelaskan tentang keberdosaan dunia itu perlu diselamatkan. Mengapa ada sebuah pertanyaan, mengapa kita butuh keselamatan? Ini mungkin perlu
kita pahami bersama mengapa kita butuh keselamatan. Ada 4 fakta rohani intisar Injil, yaitu satu dulu, semua manusia telah berbuat dosa dan patut dihukum karena dosa-dosanya. Jadi saya sudah menjelaskan tadi di Roma pasal 3:23 itu, semua manusia telah jatuh di dalam dosa dan manusia tersebut patut dihukum karena dosanya. Jadi jangan ada yang mengatakan ia tidak berdosa, tapi ia yang sebenarnya sudah memiliki dosa turunan dari keluarganya itu, bahkan dari familinya, atau dari nenek moyangnya, atau dari Adam dan Hawa. Jadi tidak ada manusia yang tidak berdosa. Dia sudah mengalami dosa turunan, dosanya yang sekarang, dosanya yang akan datang, dan dosa masa lalunya. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudari, benar yang dikatakan firman Tuhan dalam Roma pasal 3 ayat 23 itu mengatakan semua manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Kesadaran yang ingin dicapai oleh manusia agar ia dapat diselamatkan, yaitu ia mengaku kepada Tuhan Yesus ia telah berdosa dan patut dihukum, dan ia benar-benar sujud di hadapan Tuhan. Jadi itu kesadaran yang diinginkan oleh Tuhan terhadap manusia. Jika kita sujud di hadapan Tuhan dan mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, maka kita akan diselamatkan. Mungkin jika kita tidak mengaku Tuhan Yesus Kristus, sujud di hadapan Tuhan bahwa Yesus Sang Juru Selamatku, kita tidak akan diselamatkan. Karena kita membenarkan diri kita. Kita tidak merasa bahwa kita ini orang yang berdosa. Kita tidak merasa bahwa kita ini orang yang tidak melakukan segala sesuatu. Jadi dari berbagai fakta yang telah kita dengar ini, ada beberapa yang menjadi kerusakan total pada diri manusia itu dapat kita lihat, yaitu satu dulu, kerusakan relasi dengan Allah. Karena kita sudah berdosa, maka kita memiliki kerusakan relasi hubungan kita dulu jika kita tidak diselamatkan. Itulah dampak dari keberdosaan. Karena Allah tidak bisa bersetubuh dengan dosa. Allah dan dosa itu jauh antara mereka. Jadi tidak ada hubungan yang bisa bersatu. Tapi dosa dan Allah itu tidak akan bisa bersatu. Karena Allah tidak menginginkan dosa, dan Allah ingin menghapuskan dosa di dunia ini. Manusia menjadi diri persekutuan dengan Allah. Manusia menjauhkan diri dari persekutuan Allah. Jadi manusia bisa jauh dari persekutuan Allah itu karena manusia itu orang-orang yang berdosa. Jadi kita jangan kaget lagi kenapa kita kadang-kadang jauh dari persekutuan Allah, karena kita itu orang berdosa. Jadi ingatlah, jika kamu masih berdosa, bertobatlah agar kamu bisa merasakan relasi dengan Allah. Jadi kedua itu, kerusakan total pada diri manusia itu kerusakan relasi dengan sesama manusia. Jika kita berdosa, jika kita melakukan kesalahan terhadap sesama kita manusia, maka di sana kita merasa malu terhadap teman kita. Karena kita tadi sudah melakukan dosa terhadapnya. Maka kita tidak enak memandang teman kita tersebut, atau bahkan orang tua kita, keluarga kita, jika kita sudah melakukan dosa. Jadi seterusnya, kerusakan total pada diri manusia yaitu kerusakan relasi dengan lingkungan hidup. Mungkin kita sering merasakannya di dalam masyarakat, persekutuan rohani, persekutuan secara online, secara sosial, bahkan di negara. Jika kita melakukan dosa, maka kita takut, bahkan tidak merasa tidak layak lagi. Jadi itulah kerusakan relasi dengan lingkungan hidup. Akibat dosa pada diri, dan seterusnya akibat dosa pada diri orang berdosa itu sendiri.
Jadi dosa itu berakibat juga pada diri kita sendiri. Kita menyakiti diri kita sendiri. Jika kita merokok, kita melakukan dosa, maka kita sudah merusak bait Allah ini. Mungkin kita tahu bahwa tubuh kita ini ciptaan Allah yang dikuduskan oleh Allah. Dan di hati kita, di tubuh kita ini berada Allah, tempat penghususian Allah. Jika kita benar-benar bersama-sama dengan Tuhan. Jadi jika kita merusak diri kita ini, maka jika kita melakukan dosa, maka kita sudah merusak diri kita sendiri. Jadi teman-teman yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita mengenal apa materi pada hari ini. Kita harus memahami apa keberdosaan kita. Di manakah titik keselamatan kita jika kita melakukan dosa, apakah kita terus akan diselamatkan? Tetapi saya mengajak kita semua, jika kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, maka kita akan diselamatkan. Karena di pertanyaannya tadi, mengapa kita butuh keselamatan? Karena kita ini orang-orang berdosa. Di dalam Roma pasal 3 ayat 23 mengatakan tidak ada orang yang tidak berdosa. Semua orang di dunia ini telah melakukan pelanggaran atau dosa di hadapan Allah. Jadi selanjutnya prinsip-prinsip dasar doktrin keselamatan. Konsep anugerah terbagi dua, yaitu anugerah umum dan anugerah khusus. Jika kita memahami apa keselamatan, yang diberikan anugerah oleh Allah kepada semua orang di dunia ini, yaitu melalui anugerah umum ini. Anugerah umum ini yang memberikan setiap kebutuhan-kebutuhan, baik pun orang tidak percaya kepada Yesus maupun orang yang percaya kepada Yesus. Ia mendatangkan hujan untuk kebutuhan orang-orang di dunia ini. Ia mendatangkan segala kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Bahkan mendatangkan mujizat-mujizat. Itulah anugerah umum. Tetapi anugerah khusus yang dia maksud di sini, yaitu anugerah yang dia berikan kepada setiap orang, bagi orang yang akan diselamatkan. Jadi orang yang diselamatkan ini orang yang percaya kepada Yesus. Itu anugerah khusus. Jadi dikhususkan kepada orang-orang Kristen yang percaya kepada Yesus. Jadi kita berbahagia orang-orang yang sudah menjadi orang Kristen, karena kita akan diberikan anugerah khusus, yaitu keselamatan yang kekal, hidup yang kekal. Di mana di Yohanes pasal 3 ayat 16 itu mengatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia menyelamatkan semua manusia. Ia menyelamatkan kita semua. Ia menyelamatkan dunia karena kasih Allah kepada kita semua. Jadi setiap orang yang percaya kepada Yesus, ia akan memperoleh hidup yang kekal. Amin. Mohon maaf Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, semacam khotbah untuk mengingatkan kita terus kenapa kita harus percaya kepada Yesus. Apakah kita hanya sekedar percaya, tapi kepercayaanmu itu akan memiliki dampak yang besar, yaitu menyelamatkan hidupmu. Jadi itu tentang keselamatan. Konsep pertobatan sejati dan pertobatan yang palsu. Jadi jika kita memahami kata-katanya saja, mungkin kita membandingkan mana konsep pertobatan yang sejati dan pertobatan yang palsu. Pertobatan yang palsu itu ia cuma sekedar mengungkapkan dan tidak mengaplikasikan dalam kehidupannya. Tapi konsep pertobatan yang sejati itu benar-benar melakukan firman Tuhan, percaya kepada Yesus dan percaya kepada firman-Nya. Jadi itulah pertobatan yang sejati. Bagi orang-orang yang tidak bertobat, maka yakinkah engkau masih belum percaya kepada Yesus? Karena firman-Nya saja engkau tidak percaya, mana mungkin engkau percaya kepada Allah. Jadi kita harus percaya kepada Yesus dan melakukan firman-Nya. Tindakan mulai yang akan menjadi yang akan dilihat oleh orang bahwa engkau itu orang percaya. Jika engkau melakukan hal-hal yang tidak baik di mata orang lain, maka di mata Tuhan juga itu tidak baik.
Tapi jikalau engkau melakukan kebaikan yang sejati, dan itu akan terbaik. Jadi begitu saja materi tentang soteriologi pada hari ini. Biarlah setiap kita yang mendengarkan dapat memahaminya dan mengambil sebagian dari pemaparan materi yang saya berikan. Jadi terima kasih bagi orang-orang yang sudah mendengar, bagi orang-orang yang sudah melihat dan menonton video saya ini. Biarlah Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. Akhir kata saya ucapkan kepada kita semua, Shalom, Yahoo.